Baik, untuk kegiatan belajar 2, itu pada tugas 3, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan pada limit fungsi trigonometri. Nah, jadi limit X mendekati 0 dari sin 2X ditambah sin kuadrat X per sin X. Nah, tentu karena kita mengerjakan limit, maka langkah pertama adalah dengan cara substitusi langsung. Kalau substitusi langsung, ini akan menghasilkan 0 per 0. Nah, tentu karena bentuknya 0 per 0, maka kita hindari mempergunakan substitusi langsung. Maka cara yang kedua adalah dengan cara memecah, yaitu limit X mendekati 0, sin 2X per sin X ditambah limit X mendekati 0, sin X kuadrat per sin X. Nah, untuk cara yang pertama yaitu sin 2X per sin X itu hasilnya kan 2 per 1. Ditambah sin kuadrat X per sin X, ini yang hasilnya masih 0 per 0. Maka cara ini juga tidak bisa kita pergunakan. Maka untuk menyelesaikan soal-soal limit seperti ini, dipergunakanlah metode substitusi atau mempergunakan rumus yang ada di kelas, sudah dipelajari di kelas 11. Nah, di mana limit X mendekati 0 dari sin 2X ditambah sin kuadrat X per sin X, kita tahu bahwa sin 2X itu adalah 2 sin X dikalikan cos X. Sedangkan sin kuadratnya itu bisa kita ubah menjadi sin X dikalikan sin X. Nah, sin 2X ini dipilih adalah 2 sin X cos X karena penyebutnya di sini adalah sin X. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan limit X mendekati 0, sin 2X kali cos X ditambah sin X kali sin X per sin X. Nah, karena setiap suku ini mengandung sin X, maka sin X kita keluarkan. Sehingga jadinya adalah sin X kali 2 cos X ditambah sin X. Kalau ini kita kalikan, kan jadinya sin X kali 2 cos X. Sama seperti ini ya. Ditambah sin X kali sin X. Nah, untuk di pembilang sin X dan di penyebut sin X-nya ini kita sederhanakan. Sehingga jadinya 1 ya. Nah, dari sini limit X mendekati 0 yang tersisa adalah 2 cos X ditambah sin X. Nah, setelah ini barulah kita coba substitusi kembali menjadi 2 cos 0 ditambah sin 0. Di mana cos 0 itu nilainya 1 kan? Kalau sin 0 nilainya 0. Nah, tidak ketemu bentuk 0 per 0. Maka cara substitusi berhak dilanjutkan. Sehingga jadinya adalah 2 kali 1 ditambah 0. Hasilnya adalah 2. Nah, pada soal yang nomor 2, di sini ada 1 dikurangin cos X per sin kuadrat X. Nah, di sini sin kuadratnya ini bukan mempergunakan sin X kali sin X. Karena pada pembilang tidak ada dia nilai sin X. Maka sin kuadrat X yang dipergunakan adalah 1 dikurangin cos kuadrat X. Ini didapatkan dari kan identitas. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat nilainya adalah 1. Nah, sehingga yang di penyebut yang kita ubah menjadi 1 dikurangin cos kuadrat X ini, kita mempergunakan bentuk A kuadrat dikurangin B kuadrat. Di mana kalau satunya ini dikuadratkan kan masih tetap 1. Sedangkan cos kuadratnya tetap ya, sehingga bentuk A kuadrat dikurangin B kuadrat itu bisa dipergunakan. Nah, pemfaktoran dari A kuadrat kurang B kuadrat adalah A kurang B ditambah dikali A tambah B. Sehingga jadinya kalau 1 kuadrat dikurangin cos kuadrat, hasilnya adalah 1 kurangin cos X dikali 1 ditambah cos X. Nah, di sini sudah diubah ya, bentuk 1 dikurangin cos kuadratnya. Sehingga pada pembilang 1 kurangin cos X dengan penyebut 1 dikurangin cos X ini disederhanakan atau dicoret. Sehingga bentuknya yang tersisa adalah di atas 1 per 1 ditambah cos X. Nah, dengan metode substitusi, maka kita coba ganti dengan 1 ditambah 1 per 1 ditambah cos 0. Nah, ingat, pada saat kita sudah mengganti X-nya ini, maka nilai limitnya sudah hilang. Nah, sehingga yang terjadi adalah nilai cos 0 itu adalah 1. 1 per 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah setengah. Nah, itulah penjelasan Bapak tentang metode yang berikutnya yang bisa dipergunakan dalam mengerjakan soal-soal limit kalau ketemu bentuk 0 per 0. Nah, untuk latihan soalnya, Bapak berikan
sedikit penjelasan. Di sini ada sin kuadrat dikurangin cos kuadrat. Maka pergunakanlah rumus sin kuadrat dikurangin cos kuadrat. Nah, cari yang bentuknya ada sin X dikurangin cos X. Ya. Nah, rumus-rumusnya itu sudah ada di file PDF yang Bapak berikan. Selanjutnya, pada soal nomor 2, di sini ada cos kuadrat ditambah sin X kali cos X per cos X. Nah, karena di sini penyebutnya ada dalam bentuk cos X, maka cos kuadrat ini kalian jabarkan sehingga nilai cos X ini nantinya bisa disederhanakan. Selanjutnya pada soal nomor 3, di sini kan ada sin X dikurangin cos X per 1 dikurangin tan X. Nah, karena di sini ada sin sama cos yang dipergunakan, maka nilai tan yang dipergunakan silakan kalian pikirkan apa yang mau dipergunakan ya. Nah, setelah ini baru nanti ini tinggal mengganti aja dengan rumusnya, sedangkan yang di sini kalian coba samakan penyebut ya. Samakan penyebut. Dimana kalau di sini 1, sedangkan kalau di sini berapa misalnya kan bisa kalian, misalnya kalau ini adalah A, berarti 1 itu kita ubah menjadi A per A. Tergantung penyebut yang mau kalian pergunakan ya. Nah, untuk kasus nomor 4, di sini ada cos 5x dikurangin cos 3x sin 5x ditambah sin 3x. Nah, kalau ini soalnya sangat kentara ya. Jadi, kalian tinggal mempergunakan rumus cos dikurangin cos yang sudah nanti diberikan dilihat pada file PDF-nya, dan sin ditambah sin. Perubahannya seperti apa. Nah, nanti tinggal kalian masukkan rumus-rumusnya. Dan gitu kalau ada yang bisa disederhanakan silakan sederhanakan. Setelah disederhanakan kalian coba substitusi. Kalau masih menyebabkan 0 per 0 berarti tidak bisa dipergunakan. Tetapi kalau sudah menghasilkan suatu bilangan, maka hasilnya tersebut bisa dilanjutkan. Terima kasih. Demikian video tutorial pengerjaan tugas yang ketiga.